Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Alapes dari kelas 3 KB 03. Hari ini saya akan unboxing suatu teknologi yang terbaru baru keluar tahun lalu, yaitu HP. Dan HP ini yang saya beli sekitar 2 bulan yang lalu, yaitu Apple 11 Pro Max. Apple 11 Pro Max ini saya bandrol di angka sekitar 23 juta waktu itu 2 bulan yang lalu. Jadi ya, Apple itu dia mengeluarkan 3 tipe tahun lalu sekitar bulan Septemberan. Dia ada iPhone 11, ada iPhone 11 Pro, dan juga yang terakhir 11 Pro Max. Dan saya dengar juga tahun ini katanya dia ngeluarin lagi iPhone 12. Nah, tapi itu masih rumor, nggak tahu kapan keluarnya. Oke. Terus di 11 Pro Max ini kita bisa lihat dari boxnya. Jadi kalau ada beberapa juga banyak juga orang oknum-oknum di luar sana yang menduplikat ini atau mereplikain HP mirip seperti Apple. Dia itu bisa kita lihat dari boxnya. Nah, kalau Apple asli itu dia boxnya ini dia di sini nih. Kalau nanti kalian semua megang kotak Apple, dia ini tuh nonjol nih. Ini tuh nonjol, dia tuh kayak berstruktur kayak 3D ininya nih. Ini bisa kita pegang sisi-sisinya. Terus yang bedanya lagi adalah di kemasan plastik. Nah, kalau kemasan plastik Apple itu dia katanya pakai plastik green apa gitu, saya lupa. Dia pokoknya kayak begini bentukannya. Bentukannya kayak begini. Nah, ini beda banget plastiknya, emang khusus. Perbedaannya itu dari 11 Pro dan 11 Pro Max cuman ada di, kalau yang sangat perbedaan terlihatnya itu dia ada di perbedaan incinya doang, dan juga sama ini ketahanan baterainya. Kalau misalnya dari kapasitasnya sama ya, ada 3 kapasitas, satu 64 GB, satu lagi 256 GB, dan yang terakhir ada 512 GB. Buat ukuran dan berat sendiri, 11 Pro itu dia beratnya 108 gram, tingginya 144 mm, lebarnya itu dia 71,4 mm, dan tebalnya itu dia 8,1 mm. Sedangkan di 11 Pro Max dia beratnya 226 gram, tingginya 198 mm, lebarnya 77,8 mm, dan tebalnya sama ya, 8,1 juga. Berarti dia perbedaan di tinggi dan juga lebar, tetapi tebalnya sama semua. Layarnya, nah, jadi layar yang ada, perbedaan layar 11 Pro dan 11 Pro Max itu dia kalau di layar 11 Pro, nah kita cuma dapat 5,8 inci. Nah, 5,8 inci itu sekitar gimana ya, kayak HP, saya kurang tahu sih ya, pokoknya segitu deh. Kalau 11 Pro Max dia kita dapat 6,5 inci. Layarnya sama-sama Super Retina XDR. Layarnya juga OLED multi touch semuanya tuh. Layar juga HDR. Resolusinya ini ada perbedaan resolusi ya. Kalau di 11 Pro dia 2436 dikali 1125 pixel pada 458 ppi. Sedangkan di 11 Pro Max resolusinya 2688 dikali 1242 pixel pada 458 ppi. Rasio kontrasnya sama-sama 2 juta dibandingkan 1. Dia sama-sama layarnya itu udah True Tone. True Tone itu yang saya tahu tuh dia bisa mengikuti True Tone tuh dia jadi layar tuh rada kekuning-kuningan gitu. Jadi dia bisa menjaga mata kita kalau nggak salah, biar nggak terlalu capek. Terus ada haptic touch, saya kurang tahu haptic touch siapa. Dia dan juga katanya si iPhone 11 Pro ini dan juga 11 Pro Max itu tahan cipratan air dan debu. Nah, saya kurang tahu tuh kalau di iPhone 11 dia tahan cipratan air dan debu atau enggak. Kedalamannya maksimum 4 meter hingga selama 30 menit. Nah, menurut standar IEC 60529. Jadi kayaknya kalau udah sekitar lebih dari 30 menit udah dipastikan itu HP rusak. Chipnya dia udah pakai chip A13 Bionic. Terus kameranya tuh ada 3 kamera. Oke, nanti kita lihat aja langsung nih ke HP-nya fisiknya gimana. Ini saya buka aja. Ini juga udah saya pernah pakai kan, udah sama 2 bulan. Jadi ini fisiknya seperti ini. Ini layar depannya, ini belakangnya. Jadi kalau kita pegang, kalau kita coba, ini tuh dia bodi belakangnya ini dia kayaknya besi ya. Ini rada kasar gitu, nggak kasar sih, rada kasar deh pokoknya.
Kalau saya pribadi, saya kurang suka megang ini belakang karena ke tangan tuh nggak enak. Nah, bezelnya kayak dari plastik deh. Tapi pastinya plastik solid yang jelas. Atau enggak ini stainless steel atau gimana sih, kurang paham juga. Dia ini slot buat SIM card. Ini slot SIM card. Ini tombol power. Nah, ini ada 3 kamera. Nah, 3 kamera itu dia ada fungsinya masing-masing. Ini mereka semuanya ini 12 megapiksel. Yang satu itu ada ultra wide, ada wide dan telephoto. Nah, saya kurang tahu ini ultra wide, kalau nggak salah yang atas ini telephoto, yang ini yang wide. Dia udah pakai USB-C ya. Ininya udah sama, masih USB yang tipe iPhone yang generasi 6 ke atas. Tapi dia buat masukin ke kepala charging itu dia udah pakai USB tipe C. Udah beda. Yang kita dapat di dalam kotak ini seperti biasa ada desain by Apple in California. Ini kita dapat pin buat masukin SIM card ya. Terus dapat stiker Apple. Ada introduction dari sana, hello. Ini cuman buku manualnya aja. Dia ada di dalam beberapa bahasa nih, kayak bahasa Chinese. Ini bahasa Cinanya. Ini bahasa Jepang kayaknya sih, kurang tahu juga. Ya, ini bahasa Jepang. Terus ini ini dia iPhone user guide-nya doang. Gitu sih, simpel aja iPhone. Dia udah dapat kepala charger 1 tipe C. Terus dapat original headset. Ini belum pernah gua coba karena gua di sini juga pakai AirPod. Terus kita langsung aja kembali ke spesifikasinya. Dia ada 3 kamera 12 megapiksel, ultra wide dan telephoto. Habis itu dia ini penstabilan gambarnya itu dia udah penstabilan optik ganda ya. Jadi itu katanya sih nggak bakal goyang kalau kita foto, tangan kita goyang juga. Habis itu dia ada mode malamnya juga, ada Smart HDR generasi berikutnya untuk foto. Habis itu perekaman videonya itu dia mampu merekam video 4K pada kecepatan 24 fps, 30 fps atau 60 fps. Itu katanya bagus banget. Dia bisa juga merekam HD 1080p. Terus pada kecepatan 30 fps atau 60 fps, dan juga mampu merekam video HD 720p pada kecepatan 30 fps. Kamera depannya juga sama 12 megapiksel setahu saya. Ya benar, 12 megapiksel. Dia juga sama-sama mampu merekam video 4K juga kamera depannya. Hampir sama ya. Dan dia juga ada penstabilan gambar otomatis. Jadi dia zoom in zoom outnya itu udah otomatis. Udah jelas pasti. Dan menurut saya kelebihannya iPhone ini dibandingkan HP-HP yang lain, seperti ya contoh dia saingan teratasnya itu Samsung ya kan. Saya udah pernah nyoba Samsung, dulu tuh saya pengguna Samsung, kenapa saya beralih ke iPhone. Yang pertama saya pengen tahu juga gimana sih cara enaknya pakainya HP iPhone. Katanya ribet waktu dulu, tapi kalau kita udah ngerti dan kita emang udah nyaman tuh emang enak banget di iPhone. Dia tuh lebih simple dan lebih fleksibel. Tapi dia kekurangannya adalah nggak bisa menerima beberapa dokumen dari luar, itu merada sulit. Terus dan juga baterainya tuh, walaupun dia baterainya ini mempunyai kapasitas berapa ya, sebentar. Dia ini baterainya itu kapasitasnya berapa dia? Di sini nggak terlalu dijelasin sih kapasitasnya berapa mAh.
Pokoknya berapa saya juga lupa. Coba saya cek dulu. Dia itu kapasitas baterainya sebesar 4000 mAh ya. Tapi kalau kita udah main game, kita bikin video atau gimana, itu cepet juga habisnya. Kalau Samsung tuh menurut saya rada awet buat baterai. Itu udah awet banget Samsung. Terus apa lagi ya? Oh ya, dan juga saya kan pengguna Instagram. Kalau Samsung dan iPhone itu Apple itu perbedaannya adalah kita bisa ngeliat kalau kita lagi ngebikin story di Instagram. Kalau di Apple itu bikin story Instagram, dia kameranya itu kamera Instagram dan kamera bawaan dari Apple-nya itu dia sama kualitasnya. Tapi kalau Samsung enggak. Justru kalau saya ngeliat di Samsung, dia kamera bawaan dari Samsungnya itu lebih bagus daripada di Instagram. Pas udah masuk ke dalam Instagram itu tuh kualitas gambar tuh jadi turun banget, malah jadi kayak HP Oppo, Xiaomi kayak gitu-gitu. Nah itu jeleknya Samsung. Saya juga kurang tahu dan belum nyari informasi banyak mengenai hal itu. Kenapa kalau di Samsung itu dia kalau main Instagram kita bikin snapgram itu dia kamera jelek, padahal Samsung itu kameranya luar biasa, bisa di atas si iPhone ini. Contohnya aja 11 Pro Max ini dia 12 megapiksel kamera depannya. Kita bandingin dengan S20 Ultra Samsung. Jadi dia Samsung Galaxy S20 Ultra itu kamera depannya dia kamera depannya itu apa nih? Itu kamera ultra wide nya di belakang aja dia 12 megapiksel, wide angle aja 108 megapiksel. Terus yang kamera telefoto aja 48 megapiksel. Dia kamera depannya ini berapa ya, kalau bisa tahu ya. Dia kamera depannya itu S20 Ultra, dia beda ya, dia ada S20, ada S20 Plus, ada S20 Ultra. Dan 11 Pro Max ini dia setara S20 Ultra. S20 Ultra itu dia dia 48 megapiksel kamera depannya. Kalau salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Dia 48 megapiksel dan itu tuh lebih jauh banget dibandingkan iPhone yang cuma 12 megapiksel. Tapi iPhone ini walaupun dia cuma 12 megapiksel kamera depan dan belakangnya, tapi kualitas fotonya nggak jauh lebih beda, nggak beda jauh. Tapi emang kalau buat detail Samsung tuh bagus banget. Tapi kalau iPhone itu dia memang kameranya lebih lebih natural menurut saya. Soalnya kalau Samsung itu dia rada ada efek-efek beauty-nya, itu saya kurang suka. Terus yang enaknya lagi di iPhone ini dia menurut saya lebih enak aja dipakai satu tangan. Dia nggak ribet sih, dia tampilannya itu cuman kayak gini-gini aja. Jadi kalau misalnya kayak Samsung kan dia harus dinaikin lagi, harus ke menunya lagi biar ngeliatin banyak. Kalau ini enggak, ini beda. Apalagi ya, abis itu dia juga ada FaceTime tuh ibaratnya kayak WA juga, tapi ini khusus buat pengguna Apple-nya. Abis itu kenapa saya lebih milih iPhone ya, dikarenakan pertama itu kameranya. Kamera di Instagram itu benar-benar bagus banget dibandingkan Samsung. Walaupun Samsung dia kamera megapikselnya 48 megabyte kamera depan dan belakang bisa sampai 108 megabyte. Jadi saya Muhammad Zikri dari 3KB03 sebagai editor mau menambahkan sedikit mengenai kamera ultrawide, wide, dan telefoto pada iPhone 11 Pro Max. Yang membedakan dari 3 kamera tersebut ialah kamera ultrawide
jarak fokusnya 13 mm, bukaannya 2.4, lensa elemennya 5 elemen, bidang pandang 120 derajat, hingga 4 kali lebih banyak adegan. Sensor kamera ultrawide tersendiri 12 megapiksel. Untuk kamera wide, jarak fokus 26 mm, bukaannya lebih kecil 1,8, lensanya lebih besar 6 elemen, penstabilan gambar optik 100% fokus pixel. Sensornya pun 12 megapiksel baru. Untuk kamera telefoto, jarak fokusnya 52 mm lebih besar, bukaannya 2.0 lebih besar, lensa sama seperti wide 6 elemen, penstabilan gambar optik, zoom optik 2 kali, sensornya pun 12 megapiksel. Itulah yang membedakan masing-masing kamera tersebut, yaitu dari jarak fokus maupun lensa dan juga bukaannya lebih besar. Itu aja yang bisa saya unboxing dan saya review hari ini. Buat nilai 11 Pro Max ini dari 1 sampai 10 saya milih 9,9. Kenapa 9,9? Karena satunya lagi cuman punya Allah SWT yang sempurna. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.